Waalaikumsalam. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Kita ayat ini kita pilih dan cuma kata jangan lupa jadi kata apa kita sih kita akan mati yang makura yang jadi putri dari kita sudah kita ada tulisnya sebutannya muka selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Semangat belajar ya. Sekarang kita biar tambah semangat dulu tahu. Sekarang kita bisa ada tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Tidak tepuk. Ya. Lagi ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Tidak tepuk. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Kalian sudah belajar bersama. Ya, benar. Sekarang kita belajar tentang selanjutnya yaitu Rasul atau wadah kerja. Ada. Oke, maaf. Sekarang kita belajar tentang Rasul kerja. Dalam bentuk tasawuf itu kita akan belajar tentang iman kepada Rasul. Siapa yang tahu iman kepada Rasul itu berapa? Dan setelah itu kita akan belajar tentang sifat-sifat para Rasul. Oke, kita sekarang belajar
Tuhan kepada Rasul. Kepada Rasul, pasti yakini bahwa kita benar-benar percaya dengan adanya Rasul. Rasul itu ada berapa? Siapa yang tahu? Rasul ada dua, yang wajib kita apa sih bedanya antara Rasul dengan Nabi? Tahu? Nabi itu dia diberi wahyu hanya untuk diri dia sendiri. Sedangkan Rasul itu diberi wahyu untuk apa? Sebarluaskan kepada umat. Sekarang tadi katanya jumlah Rasul ada 25, ada siapa aja? Ada Iblis, dan Nur, dan Nur. Iblis hanya pun untuk ayo Musa dan Harun jauh ya di sana di Muhammad. Itu yang 25 yang wajib dilakukan kamu yang pertama lakukan. Dan kita harus lakukan nama-nama 25 dan karena itu sebenarnya Nabi itu sangat banyak. Tadi maka pernah membayangkan bahwa Rasulullah SAW yang ditanya tentang kemakaran Nabi, beliau menjawab ada 124 ribu Nabi. Sedangkan Rasul ada berapa? Yang tahu? Cuma 25, tapi ada 300 berapa? 313. Rasul ada 313. Kenapa kita harus beriman kepada Rasul? Iman itu ada berapa? Pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada Allah, yang keempat iman kepada Rasulullah, iman kepada selamat, yang keenam iman kepada sekarang dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa yang berkenan kepada kita ini yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kalian beriman apa tidak? Tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul yang lain dan kepada kitabnya kita terutama kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hadis kemudian akan sesungguhnya orang itu bersifat kepada jauh. Kalau misalnya kita tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat Allah, tidak beriman kepada kitab Allah, tidak beriman kepada Rasul, maka kiamat dan dalam itu kita termasuk orang yang orang yang sekarang apakah kita mengerti tentang iman kepada Rasul? Kita bagian lanjut ke sifat-sifat para Rasul. Ada yang hapus? Ya. Akan kita lanjut ke sifat-sifat para Rasul. Sifat-sifat para Rasul juga terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada sifat wajib. Yang kedua ada sifat apa? Mustahil. Yang terakhir ada sifat jadi. Sekarang kita ke sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu siddiq. Apa itu siddiq? Kalau Rasul itu sangat jujur, tidak pernah membohong seperti kita suka membohong tidak? Sama siapa suka membohong enggak? Sama teman. Sama siapa lagi? Nggak boleh ya, kita sebenarnya nggak boleh punya sifat suka membohong. Itu harus sifat para Rasul yang pertama yaitu siddiq. Sebagaimana di dalam Quran surat Maryam, Quran 29 bahwa
ibadah di depan muka dia. Dan ceritakan bahwa wahai Muhammad, kita dibawa di dalam kitab Al-Quran, sehingga dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Jika punya baginda nabi yang mempunyai sifat-sifat seluruh Rasul sebelum nabi ini mempunyai sifat ini. Yang kedua yaitu sifat amanah. Apa itu amanah? Percaya. Contohnya Rasulullah itu sangat dipercaya. Walaupun orang-orang kafir Quraisy waktu itu sangat membenci Rasulullah, tapi Rasulullah sebetulnya dipanggilnya Allah. Artinya sangat dipercaya. Itu wajib mempunyai sifat dipercaya. Misalnya kita kadang-kadang bisa percaya, kadang-kadang enggak, betul. Bagaimana di dalam Quran dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106-107. Ini bismillahirrahmanirrahim. Qala lahum haqqun ala al-qabul. Ini lakum rasul ini. Artinya ketika saudara mereka nanti berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sehingga kita harus berpercayaan dan berdoa kepada-Nya. Yang ketiga adalah kalau yang ketiga yaitu jadi apa itu tadi? Menyampaikan. Rasul itu tadi menyampaikan apapun wahyu dari Allah. Yang selanjutnya yaitu sifat apa itu patona? Karena itu artinya Rasul itu tidak bodoh. Rasul itu pasti karena ada satu kisah tentang Rasul di mana pada waktu di zaman Rasulullah itu kita Hajar Aswad dimusnahkan. Semua orang saling bertukar suara, siapakah yang bisa membawa Hajar Aswad itu ke masa kembali dengan kecerdasan Rasulullah mengurus umat kudus Hajar Aswad itu ngapain dan semua di kubur-kubur kongres makanya satu-satu mata jadi itu bukan satu orang aja yang membawa tapi banyak orang. Yang selanjutnya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil dan sifat wajib itu bertolak belakang. Sama ada yang pertama ada sifat fisik. Apa itu fisik? Itu bohong. Rasul itu tidak pernah berbohong. Yang kedua ada sifat yang ketiga apa? Ingkar janji. Yang ketiga itu ada hikmah. Apa itu hikmah? Menyembunyi itu tidak akan menyembunyikan wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah. Yang kelima yaitu marada. Apa itu marada? Rasul itu tidak boleh. Yang ketiga kita langsung ke sifat gaib. Apa itu sifat gaib? Sifat ya. Sifat gaib itu sifat ya, Rasul itu mempunyai sifat gaib yaitu sifat kemanusiaan. Maksudnya apa sifat kemanusiaan? Rasul juga bisa mempunyai rasa Rasul juga bisa mempunyai rasa hak. Rasul juga berpeluang dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Mu'minun yaitu A'udzubillahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim ma hadza illa basharun ya'kulu mimma ta'kuluna min rizqikum wa orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Jadi Rasul juga suka makan. Rasul juga suka makan dan suka minum sedikit. Nah, sekarang sekian ya yang kita pelajari untuk kali ini. Untuk evaluasi hari ini, kita pada mengerti nggak tadi yang dijelaskan? Sekarang Ibu mau tanya ya. Coba tadi apa yang kalian mengerti tentang iman kepada Rasul? Sampai sekarang Ibu mau tunjuk ya adanya Rasul. Sekarang tadi jumlah Nabi ada berapa? Semuanya jumlah Nabi semuanya ada berapa tadi udah? Bagus. Bukan apa? Nabi oke bagus. Sekarang tadi jumlah Rasul ada berapa nih? Oke. Sekarang kita ke sifat-sifat Rasul itu dulu ya untuk kalian. Sudah ditulis sudah? Ya.
Sekarang sifat-sifat Rasul. Coba. Semua sifat Rasul ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Satu. Kedua. Ketiga. Jadi sekarang sifat wajib bagi Rasul ada berapa, Iha? Yang pertama. Ini. Kedua. Mana tiga. Empat. Oke, sekarang sifat mustahil bagi Rasul. Ada yang ingat tadi sifat mustahil? Apa aja? Mei. Ada berapa Mei sifat mustahil bagi Rasul? Ada 4. Yang pertama ada ini, yang kedua ada ya, yang ketiga ada, yang keempat ada. Sekarang sifat jaid bagi Rasul ada berapa? Hilda, apa aja? Apa? Kemanusiaan. Coba kemanusiaan seperti apa aja? Bisa contohnya? Makan. Jadi, apa lagi selain makan? Minum. Udah selain minum? Ya, berkeluarga. Dan pada pintar ya semuanya. Alhamdulillah udah pada ngerti ya. Ya, dari Ibu. Nanti kita minggu besok tentang tugas-tugas Rasulullah. Oke? Boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca dulu ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.